Tes, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Saya absen. Anissa Raihan sudah ada? Hadir, Pak. Ada ya? Ada ya? Oke. Eka Rosiana. Hadir, Pak. Jadi Rahmawati Sumaya. Hadir, Pak. Oke. Dewi Alfiatur Rohmah. Ada? Hadir. Dewi. Oke. Berikutnya Mita Agustina. Enggak lah, on cam kan, on cam kan. Mita Agustina. Belum ada? Mita Agustina belum ada. Selina. Hadir, Pak. Selina Nur. Atania. Hadir, Pak. Tania. Nova. Hadir, Pak. Ya, terakhir Yeni. Hadir, Pak. Siapa tadi yang belum tadi? Mita belum ada. Mita Agustina belum ada. Oke. Yang ada ini sudah ngajukan judul belum ya? Belum, Pak. Bisanya ngajuin judul sebelum tanggal 10 Oktober. Oh, memang belum ya. Oke. Kemarin yang ngasih informasi itu siapa ya? Saya lupa. Yang nanyakan ke Kaprodi kalau kan awalnya ada berita katanya skripsi nggak boleh docking. Terus ditanyakan sama siapa kemarin? Saya, Pak, ke Bu Nini, ketua skripsinya. Sudah ditanyakan ke Kaprodi, boleh? Saya tanyanya ke Bu Nini, Pak. Oh, Bu Nini itu siapa? Ketua panitia skripsinya. Oh, boleh jawabnya. Oke. Nah, baik kalau gitu kita akan bahas ini ya. Jadi selama ini kalau kakak-kakak tingkat kalian itu kan dulu cara bikin judul itu kan berdasarkan apa jurnal atau apa sebelumnya gitu ya. Nah kadang-kadang jurnalnya itu apa istilahnya? Misalnya, sebelumnya diketahui bisa untuk antivirus misalnya, terus diajukan untuk COVID gitu ya. Jadi dasarnya seperti itu. Nah, kadang-kadang hasilnya itu tidak sesuai. Artinya skor dockingnya itu masih kalah ya dengan obat-obat paten. Nah, sehingga untuk tahun ini itu kita akan menggunakan software dan semua judul itu yang saya berikan itu sudah saya cek ya. Itu hasilnya bagus-bagus ya. Jadi bisa mengalahkan referen ligan atau paling tidak pembanding sehingga lebih baik hasilnya dibanding sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya akan mulai dengan ini saya share screen dulu.
Oke. Jadi saya akan melihat yang pertama. Ini apa? Tolong disimak baik-baik ya. Anissa Raihan, ada ya? Ada, Pak. Oke. Jadi untuk judul ya, untuk judul ini kan eksplorasi aktivitas farmakologi andrograbolide sebagai antiinflamasi ya. Pendekatan fast online string dan molekuler docking ya. Jadi yang harus di latar belakang itu andrograbolide itu ada di tanaman apa? Ya, ada di tanaman apa? Tahu? Di tanaman Pak Sambiloto, Pak. Sambiloto ya. Jadi nanti latar belakangnya itu adalah Sambiloto, Anda bahas ya. Sambiloto itu pokoknya berdasarkan jurnal atau sumber yang lain, pokoknya Anda membahas Sambiloto. Nah, terus di dalamnya kan ada beberapa kandungan. Nah, terus nanti mengerucut Anda akan membahas andrograbolide. Nah, andrograbolide. Jadi nanti yang dijadikan contoh itu adalah andrograbolide. Terus yang berikut Anda akan membahas string ya, string. Jadi cari info string ya, string di Ini saya saya buka ini string di di web ya. Jadi selain di web ya, nanti juga string pas online dulu ya. Jadi Anda membahas setelah Sambiloto, terus bahas itu mengerucut ya, mengerucut ke andrograbolide, terus Anda membahas pas online ya, membahas software ya. Nah, nanti dicari dicari tentang pas online ya, dari berbagai sumber. Pas online itu berupa software ya. Nah, Anda bahas bahwa pas online itu linknya seperti ini ya. Terus Anda bahas ya, ini kan banyak ini ya. Jadi nanti Anda bahas ini ya. Anda bahas ini. Nah, terus nanti mengerucut bahwa intinya apa? Intinya pas online ini adalah suatu software untuk memprediksi suatu molekul ya. Molekul ya. Jadi nanti di sini inputnya adalah canonical smile ya. Inputnya canonical smile. Outputnya itu protein. Outputnya protein yang dipengaruhi oleh molekul tersebut ya. Saya share screen, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi nanti Anda, ini kan direkam, nanti Anda bisa, kalau lupa nanti bisa diputar lagi rekamannya. Nah, kita akan coba di sini ya, andrograbolide ya, andrograbolide.
mau mencari canonical smile, androcolite. Yes. Nah, ini androcolite. Jadi dalam pembahasan androcolite tadi kan Sambiloto terus dibahas beberapa molekul, terus ditonjolkan androcolite. Nah, saat membahas androcolite itu yang agak banyak, termasuk yang di PubChem ini ya. Termasuk yang di PubChem ini nanti Anda cantumkan di itu di apa latar belakang tadi ya. Nah, nanti kalau yang penting nanti kalau yang lebih banyak lagi di tinjauan pustaka. Nah, di sini akan kita coba ya canonical smile ya 214. Nah ini ya canonical smile-nya kita copy, kita masukkan ke sini. Jadi kita dimasukkan di sini ya. Nah, nanti ini apa namanya dicantumkan ya, dicantumkan di itu latar belakangnya nanti ya. Nah, nanti dicantumkan terus nanti di garis bawahi ya. Nah, di garis bawahi yang ini kita akan mencoba. Jadi sebenarnya banyak sekali, tapi kita akan ngasih contoh aja satu ya. Jadi nanti yang lain bisa dilanjutkan sama apa untuk saran skripsi bisa ya, adik-adik kelas bisa nanti melanjutkan. Nah, kita akan mencoba di sini satu aja di sini. Nah, ternyata di sini antiinflamasi ya. Jadi antiinflamasi. Jadi kalau misalnya sudah ketemu kayak gini, sebenarnya kita tidak memerlukan string sebenarnya ya. Jadi string itu diperlukan kalau kita belum bisa mendapatkan apa informasi tentang penyakit. Ya. Nah, jadi nanti dijelaskan ya, kalau masih judulnya masih mau pakai string, nanti dibahas juga string. Nah, string itu digunakan untuk inputnya itu protein. Nah, kebetulan karena di sini proteinnya mana? Misalnya ini fosfatase inhibitor ya. Nah, tapi kalau misalnya apa tidak, kalau yang untuk judul ini stringnya nggak usah juga nggak apa-apa karena sudah ketemu ya. Jadi judulnya nanti eksplorasi aktivitas farmakologi androcolite sebagai antisipasi, pendekatan pas online dan molekuler docking. Nah, jadi stringnya kalau mau apa tidak kepanjangan ya nggak usah pakai string karena sudah ketemu penyakitnya di sini. Nah gitu. Nah, jadi dari sini latar belakangnya adalah sebagai antiinflamasi tadi. Nah, begitu. Terus nanti ke rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah nanti bahwa di sini adalah perlu diketahui bahwa androcolite ini sejauh mana ya efeknya sebagai antiinflamasi. Nah, nanti menjurus ke hipotesa. Hipotesanya adalah garis besarnya adalah androcolite dapat digunakan sebagai antiinflamasi ya dengan pendekatan molekuler docking. Nah,
Nanti cara kerjanya nanti apa namanya endokrinnya kemana? Nah, ke antiinflamasi, ke beberapa kode PDB ya, kode PDB untuk antiinflamasi. Nah, sudah saya kerjakan, jadi nanti tinggal mengulang ya, tinggal mengulang ya. Kemudian masih ada ya, kemarin itu apa ya? Eksplorasi, nah, eksplorasi ya. Di pertemuan ke berapa? Nah, ini antiinflamasi. Kapan itu sebenarnya sudah tak kerjakan ya. Mungkin di andrografolate ini di yang waktu saya ngasih kuliah di Sekolah Tinggi Farmasi bulan apa itu? Bulan saya cari dulu. Sekolah Tinggi Farmasi itu bulan apa? Di YouTube saya ada yang pernah, kayaknya pernah saya kasih juga ya. Tuh. Mana ya? Nah ini kuliah umum di Sekolah Tinggi Farmasi. Nah ini ya. Jadi ini untuk sekedar apa? Membuktikan ya. Nanti bisa dibuktikan ke target yang lain ya. Jadi nanti apa? Seperti yang pernah saya kemukakan di sini. Jadi beberapa PDB-nya itu seperti di kuliah tadi ya. Nah, di sini andrografolate 1 PXX di sini ya. Nah, jadi nanti apa bisa dibandingkan dengan beberapa ya. Ini sudah pernah tak kerjakan di sini slide waktu kuliah di itu. Ya. Nah, andrografolate. Nah, ini kalau mau dikutip juga nggak apa-apa untuk nambahin apa informasi ya. Andrografolate. Jadi 1 PXX ini adalah diklovena ya, diklovena ya. Antiinflamasi ya. Nah, kita lihat nanti sekodokenya gimana. Sudah pernah saya kerjakan ini ya. Nah, ini kelihatan ya andrografolate. Nah, jadi nanti di sini kelihatan ya. Jadi andrografolate ya sesuai dengan tadi ya. Itu memang ya dibandingkan diklovena masih kurang ya, tetapi dibanding dexamethasone ya. Nah, itu sudah lebih bagus ya. Terus nanti bisa juga dibandingkan dengan aspirin ya. Ya, atau acetosal ya. Nah, jadi
seperti itu, sehingga nanti bisa sesuai dengan hipotesa dia bisa untuk antiinflamasi. Dexamethasone kan juga bisa untuk antiinflamasi. Di sini lebih bagus dari dexamethasone. Kemudian nanti tinggal nambahin dengan aspirin, acetosal ya. Nah, tapi ini waktu jadi proposal jangan dicantumin. Ini untuk nanti untuk jadi skripsi. Kalau dari proposalnya itu cukup nanti targetnya itu enzim siklooksigenase 2 dengan kode PDB ya itu seperti yang saya sebutkan di tempat lain ya. Jadi ada saya kembali ke kuliah yang eksplorasi tadi ya. Eksplorasi. Nah ini. Pertemuan salah itu. Nah ini ya tadi ya. Jadi enzim kodenya nanti pakai ini ya. Jadi kodenya banyak dan ini sudah saya cek semua, validasinya bagus ya. Nah jadi kode PDB-nya jangan satu ya. Karena kapan itu Bu Ayu itu kan kalau satu itu ini pokoknya kurang bagus gitu ya. Nah kita kasih 5 sekarang ya. Nah ini sudah saya cek semua, udah valid semua ya. Nah nanti jadi nanti ini ya ada targetnya 5, semuanya isi enzim siklooksigenase 2, hanya kodenya yang berbeda. Nah terus pembandingnya itu pembandingnya dexamethasone sama acetosal ya. Tolong dicatat ya untuk tadi yang judul pertama tadi. Agak keras, kurang keras gimana? Ya, Anissa. Dengan Ya, ya Pak. Anissa. Ya, jadi Anissa nanti ini ya. Jadi nanti ini di metode nanti di metode kan ada PDB yang digunakan. Nah, itu PDB-nya ini ya ada 5 ya. Halo? Iya Pak. Berarti Ya, jadi ya. Berarti untuk pembanding menggunakan ini gitu juga Pak? Iya, itu nanti. Dicantumin enggak? Oh, nah itu nanti yang penting di proposal dicantumin, tapi di judul nanti tergantung penguji. Pengujinya punya saran enggak? Kalau enggak usah kita cantumin di judul, tapi kalau pengujinya nanti minta, ya kita cantumin. Yang jelas di proposalnya Anda tulis pembandingnya itu dexamethasone sama acetosal. Terus targetnya itu ini begitu ya. Nah, begitu. Berarti itu masuk di rumusan Mas untuk Iya. Jadi rumusan masalahnya itu kan bahwa berdasarkan itu software tadi, pas online tadi, jadi stringnya tadi dihapus saja nggak apa-apa karena sudah dengan pas online sudah bisa, jadi nggak usah pakai string nggak apa-apa. Nah, jadi berdasarkan analisis prediksi string tadi, ini bisa untuk antiinflamasi sehingga rumusan masalahnya sejauh mana atau seberapa poten andrograbolide sebagai antiinflamasi dibandingkan dengan dexamethasone dan aspirin begitu. Nah, nanti hipotesanya nanti
itu bisa apa? Misalnya hipotetisanya misalnya androchlapolide mempunyai skor doping yang lebih stabil dibanding dexamethasone dan aspirin misalnya. Ya. Kalau mau yakin lagi, Anda dopingkan dulu, dikerjakan dulu. Aspirin itu berapa ininya? Apa skor dopingnya? Nah, jadi nanti targetnya ada 5 ya. Terus itunya yang didopingkan androchlapolide, aspirin, dexamethasone ya. Ya, biar nanti ini biar Bu Ayunya itu enggak apa namanya selama ini kalau cuma satu kode itu diremehin gitu. Nah, nanti kita kasih yang banyak gitu. Paham ya? Halo? Gimana Anissa? Udah paham belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi nanti dibuat apa? Dibuat apa istilahnya coret-coret gitu. Dibuat rangkuman gitu. Yang akan didokengkan apa-apa aja begitu. Ntar, ini kok ada hewan. Tak semprot. Ya, jadi yang perlu dicatat adalah apa rencana kerja ya. Rencana kerja itu mendokengkan tadi memvalidasi 5 PDB tadi ya. Kemudian mendokengkan 3 molekul androchlapolide, dexamethasone dan aspirin. Itu mau nambah. Cukup 3. 3 kali 5 itu sudah berapa? Sudah 15 dokeng ya. Sudah banyak itu ya. Paham? Pak izin bertanya, memvalidasi 5 PDB sama Ya. mendokingkan 3. Ya. Memvalidasi 5 PDB dan ya, dan itu sudah saya validasi semua itu. Apa? Tapi kan bagusnya Anda ngerjakan juga. Ya, tapi yang jelas sudah saya cek valid semua ya. Nanti apa kalau pengen contoh tak kasih contoh, tapi Anda harus bekerja juga ya, gampang kok ya. Yang jelas sudah saya cek semua valid ya. Jadi nanti insya Allah hasilnya bagus jadinya ya. Selama ini kan hasilnya kan apa banyak kan nggak bagus karena gambling tadi. Gimana? Sudah paham ya? Itu kalau rajin nengok YouTube saya kayaknya ada juga itu ya. Misalnya validasi 4 kok, itu di YouTube saya udah ada itu, malah 6 kali kuliah ya. Jadi apa? Rajin-rajin nengok YouTube saya nanti apa? Udah ada di sana, validasinya itu juga sudah ada. Oke. Ada pertanyaan lagi, Anissa? memvalidasi 5 PDB sama membandingkan 3 yang andro, dexa sama apa Pak lupa. Asetosal, aspirin. Aspirin kan untuk antiinflamasi juga tuh. Iya. Ya, jadi yang 2 tadi ya, yang 2 tadi
Nah, aspirin sama dexa itu pembanding luar, ya, pembanding luar. Gunanya apa? Biar kita bisa mengklaim andrographolide itu lebih bagus dari antiinflamasi yang ada. Yang satunya Refligan itu sebagai pembanding dalam ya. Nah itu bisa menang bisa kalah. Kalaupun kalah nggak apa-apa karena kita punya pembanding luar sehingga kita bisa mengklaim andrographolide itu lebih poten dari dexamethasone. Tadi kan sudah ada contoh tadi ya. Nah, karena tadi kalau tidak ada pembanding luar sama apa diklofenak masih kalah tadi masalahnya. Begitu. Paham? Nah, jadi nanti itu ya, nanti apa jadi di proposal itu nanti Anda ini juga Anda apa? Anda bahas juga protein sebagai target tadi ya. Jadi Anda cari kodenya di PDB terus di apa? Dijadikan target ya. Tapi ngerjakannya jangan nanti kalau sudah apa nulis. Kalau proposal jangan dicantumin di situ skornya nanti apa? Ya. Jadi malah salah ya. Proposal kok sudah ada hasilnya, nanti malah salah. Ya, paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan yang kedua. Eka Rosiana. Ada? Hadir, Pak. Ya. Nah, jadi Eka Rosiana ini ellagic acid ya. Jadi ellagic acid ini dasarnya waktu saya ngasih kuliah di Universitas Bangka Belitung ya. Bangka Belitung. Nah, mungkin sempat juga apa ini sempat japri ke saya kan? Nggih, Pak. Ya, jadi nanti pertama yang harus dibahas ya latar belakangnya itu apa tanaman yang ada di Bangka Belitung ya. Ya, jadi di daerah sana itu ada tanaman namanya di kuliahnya udah agak ini ya. Yang Bangka Belitung itu. Nah, masih ingat enggak ininya? Eka Rosiana. Di daun pelawan, Pak. Nah, betul ya. Jadi nanti yang di situ ya. Jadi nanti bahas itu daun pelawan itu dibahas tanaman dari mana dan seterusnya. Terus kandungannya apa? Nah, sama dengan yang tadi yang apa sambiloto tadi ya. Jadi maksudnya sama itu identik. Jadi pelawan tadi kandungannya apa saja, terus mengerucut diambil salah satu yang mau dikembangkan yaitu ellagic acid. Nah, jadi nanti ellagic acid itu jadi ini juga subjudul juga ya. Jadi setelah membahas itu terus kandungannya, jangan lupa strukturnya ya. Nah, kemudian yang ellagic acid itu juga agak banyak karena itu yang mau dikembangkan ya. Diambilkan dari PubChem juga ya, dari PubChem. Nah, ini saya ini saya tampilkan di layar ya, ellagic acid ya. Nah, nanti juga sebenarnya bahasa Indonesianya apa ini ya? Ellagic. Nah, nanti ditengok ya. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ya pakai miring ya, pakai miring. Ellagic citric acid, asam sitrat. Kalau ellagic apa? Sebenarnya lebih enak kalau bahasa Inggris ya karena nanti langsung PubChem-nya juga enak gitu. Nah, ellagic acid ini ya. Nah, ini nanti juga terus
sama dengan yang tadi ya. Dibahas juga tentang pas online ya, pas online. Nah, ini kita lihat ini kalau dengan apa? Kalau tanpa string bisa enggak? Kalau misalnya bisa ya stringnya nanti dicoret supaya apa? Tidak kebanyakan. Nah, di sini canonical smile akan kita coba. Kalau cukup dengan pas online ya nggak usah pakai string. Canonical smile, kita copy. Jadi sini sebenarnya kalau untuk ini juga bisa. Untuk Alzheimer juga bagus ini. Kita cari yang untuk anti-inflamasi. Nah, di sini apakah bisa langsung kayak tadi atau harus lewat string, kita lihat. Antioksidan juga bagus ini, banyak ini. Kalau yang ubiquinol ini untuk Alzheimer, yang ini peroksidase untuk antioksidan. Dulu pernah japri sama saya enggak? Pernah, Pak. Nah, ya. Waktu itu, nah sini juga ya. Nah, jadi di sini juga kayaknya kalau misalnya nggak usah pakai pas on string juga nggak apa-apa karena udah ketemu ini antiinflamasi ya, antiinflamasi sudah ketemu sehingga apa? Nggak usah pakai string ya nggak apa-apa. Nanti judulnya juga nggak usah pakai string karena dengan pas online aja udah bisa ketemu ya. Nah, kita akan lihat ellagic acid. Ellagic acid itu ya, apa namanya? Universitas Bangka Belitung ya. Di YouTube-nya kita tengok ya. Kalau nggak salah kan dulu pernah tak cek juga bagus ini. Kalau rajin nengok satu-satu, nanti sudah banyak di sini. Bangka Belitung. Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya, gimana? Untuk yang di judul saya itu kan Alzheimer. Tadi kan yang di pas online itu kan anti-inflamasi. Itu gimana, Pak?
Oh, ini yang siapa ya? Saya Eka, Pak, yang Ya. efek farmakologi anti alergik sebagai obat Alzheimer. Oh ya. Jadi kalau yang Alzheimer itu apa? Ini apa? Molekulnya apa? Allergic acid, No- Pak. nomor allergic ya. Jadi kalau yang Alzheimer, allergic acid itu lewat sini ya. Jadi kalau yang tadi kan barusan allergic acid ya. Jadi kalau yang Alzheimer itu lewat ini, lewat ubiquinol ini ya. Ubiquinol ya. Jadi kalau ya apa Alzheimer itu perlu string ya. Jadi ini jadi bukan antiinflamasi tapi ini ya. Jadi ini proteinnya ubiquinol ini proteinnya kita copy, inhibitornya jangan karena kalau inhibitor itu kan obatnya molekul kecil. Kalau apa targetnya adalah ubiquinol. Nah ubiquinol ini kita copy, kita masukkan ke string. Nah kita masukkan sini, terus kita set. Nah terus kita coba bisa sini, bisa sini. Kita coba yang atas coba. Nah, jadi nanti di sini ada kita coba yang apa atau yang nomor 2 mungkin ya kita balik lagi. Kita yang nomor 2 ini coba ini nomor 2 kita continue. Nah nanti ada ini KEGG ya. Nah di sini ya kelihatan ya ada Alzheimer disease. Jadi kalau yang Alzheimer harus pakai string ya, harus pakai string. Nah terus nanti kan Alzheimer Anda membahas ya untuk latar belakang itu membahas Alzheimer itu apa ya secara singkat kalau yang latar belakang kalau tinjauan pustaka nanti yang banyak itu secara singkat Alzheimer itu adalah penyakit yang kadar asetilkolin di dalam otak itu lebih rendah ya kenapa karena enzim asetilkolin esterasenya terlalu aktif. Nah, sehingga nanti PDB-nya 1-ACC ya. Nah, 1-ACC ya. Jadi saya tunjukin di sini RCSP 1-ACC. Nah, ini untuk Alzheimer ya, untuk Alzheimer 1-ACC dan ini sudah saya validasi dan di YouTube tadi juga ada ya. Di YouTube saya ada. Nah, jadi nanti itu ya. Jadi di proposal sekali lagi jangan hasilnya jangan dicantumin ya. Di proposal itu hanya mencantumkan bahwa berdasarkan apa pas online dan string itu allergic acid itu dapat untuk ini untuk Alzheimer gitu ya. Sehingga nanti hipotesanya nanti allergic acid mempunyai skodokeng yang lebih stabil dibanding apa misalnya di sini takrin di sini ya. Nah ini 1-ACC ini ya. Nah, kalau pembanding yang paling aman adalah asetilkolin ya. Jadi nanti kalau di sini jadi karena apa? Karena kalau skodokenya lebih stabil dibanding skodokeng asetilkolin itu jelas bisa sebagai obat ya. Nah, sehingga nanti pembanding luarnya asetilkolin harus ada ya. Asetilkolin sama obat
yang sudah beredar ya, rivastigmine misalnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan takrin sini ya, takrin. Nah, ini takrin ini. Jadi apa pembandingnya apa? Kalau pembanding dalamnya takrin ya, kalau pembanding luarnya nanti kalau mau satu juga bisa astilkolin aja. Kalau mau dua juga boleh rivastigmine ya. Di video saya ada itu. Jadi sampai mana ya yang ellagic acid tadi? Nomor 2 tadi ya, sampai nomor 2 terus nomor 3 ya udah. Ya, sampai sini yang ellagic acid untuk Alzheimer tadi ya. Ya, jadi kalau yang EK ini kan untuk Alzheimer. Kalau untuk Alzheimer berarti stringnya harus ada ya. Alzheimer itu nanti pas one sama string dan molekuler docking. Oke. Sudah jelas sampai sini? Izin bertanya Pak, kalau untuk rumusan masalahnya bagaimana Pak? Kalau tadi kan hipotesisnya. Ya, rumusan masalahnya sebelum hipotesis kan rumusan masalah ya, malahan. Dan rumusan masalah dulu, baru hipotesis enggak? Nah, rumusan masalahnya itu berdasarkan apa hasil tadi penelusuran pas online dan string, ya maka rumusan masalah kan sampai sekuat apa ya ellagic acid untuk Alzheimer, ya sepoten apa ya dibandingkan dengan takrin itu, ya paham? Paham Pak. Untuk yang di latar belakangkan tadi suruh nyantumin penjelasan tentang Alzheimer secara singkat. Nah itu berarti urutannya sebelum penjelasan pas online sama stringnya gitu Pak? Enggak, itu justru setelah pas online dan string kan tadi didapatnya setelah kita masukin itu. Jadi yang Baik Alzheimer Pak. itu, iya, jadi kan urut-urutannya kan itu ellagic acid ya toh. Sebelum ellagic acid tadi kan itu apa pahlawan tadi ya. Terus ellagic Tanaman. acid, tanamannya tadi, terus ellagic acid, terus habis ellagic acid, jangan lupa ellagic acid ini di PubChem ya, harus ada canonical smile-nya nanti. Kemudian pas online dibahas, kemudian string. Nah nanti yang pas online nanti tadi yang tabel tadi dicantumin bahwa di sana ada apa, pas online itu ada ubiquinol tadi ya, citochrome tadi, terus nanti pada waktu membahas string, Anda masukin tadi tabel tadi juga dicantumin bahwa di situ ada KEGG tadi ya, setelah dimasukin proteinnya tadi, ubiquinol tadi, ternyata ada KEGG-nya penyakit Alzheimer. Nah, dari situ makanya terus rumusan masalah ya, rumusan masalah bahwa berdasarkan kajian tadi berarti bisa untuk Alzheimer. Nah, sekuat apa, sepoten apa ellagic acid untuk Alzheimer. Nah, terus nanti hipotesanya bahwa bisa skodokenya itu kalau yang mau aman itu skodokenya bisa menggeser astilkolin sehingga dapat digunakan sebagai obat Alzheimer. Itu paling aman itu, ya. Kalau dibanding apa? Kalau yang lain tambahan. Jadi misalnya nanti dibandingkan obat paten kok lebih bagus itu bonus. Tapi yang jelas dibanding astilkolin dia akan mampu menggeser, ya. Artinya bisa sebagai obat gitu. Paham? Paham Pak. Untuk pembanding Ya. dalamnya pakai touchscreen ya Pak? Ya, pakai replikan takrin ini. Pembanding luarnya astilkolin, ya. Oke Pak. Ya, Makasih Pak. kalau mau ditambah rivastigmine ya. Baik Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, Rahmawati Sumaya ada.
Ada enggak? Hadir belum? Ada, Pak. Rahmawati. Ada, oke. Judulnya kan eksplorasi aktivitas farmakologi flavonol ya sebagai inhibitor COX-2. Pendekatan pasolin string dan molkedoking. Nah, ini kalau nggak salah kemarin yang nanya awalnya judulnya itu ya, bukan? Yang awalnya itu kan judulnya untuk apa antibakteri itu bukan? Bukan saya, Pak, kayaknya yang nanya. Oh, oh iya. Ini Rahmawati bukan? Iya, Pak, itu judul Rahmawati saya, ada Pak. enggak? Oh iya. Jadi ini kan saya pecah dari judul itu, dari judul ini ya. Jadi ceritanya nih. Nah, jadi ceritanya kan dari judul ini ya. Analisis molekul dokeng potensi senyawa pada daun teh hijau. Nah, jadi nanti latar belakangnya membahas teh hijau ya. Daun teh hijau ini dibahas ya. Kemudian di sana itu kan ada ini, ada kandungan-kandungannya ya. Nah, kandungan-kandungannya itu ada macam-macam itu ya. Nanti mengerucut ke kandungan yang ini, yang flavonol. Salah satunya kandungannya itu flavonol ya. Terus flavonolnya itu nanti dibahas ya, dibahas ada canonical smile ya. Terus nanti membahas pas online dan string. Terus nanti dimasukin ya. Dimasukin flavonol ya. Saya kasih contoh sini ya, flavonol. Oh ya, flavonol. Nah, flavonolnya ini selain dari PubChem, Anda juga berdasarkan jurnal ya. Jadi karena Anda nggak neliti, itu kan berdasarnya kan jurnal. Nah, flavonol dalam teh hijau itu seperti apa ya? Nah, kemarin kayaknya bukan yang ini, tapi yang ada substituennya ya. Nah, jadi nanti, kemarin kalau nggak salah bukan ini. Jadi nanti yang dibahas itu sesuai dengan jurnal ya, dengan apa? Anda cari jurnal ya, yang tentang teh hijau tadi ya. Nah, kalau nggak salah ini ada UH-nya tersubstitusi di sini ya. Nah, nanti dibahas ya, dibahas terus nanti dimasukin ke kelas online. Kemarin yang saya kasih contoh yang ada di jurnal itu ya. Nah, di sini misalnya kasih eksplorasi. Nah, di sini kemarin antiinflamasi ya. Flavonol. Nah, ini flavonol. Nah, ini udah tak dokenkan ini ya banyak. Jadi flavonol yang kemarin dimaksud itu yang strukturnya seperti ini. Nah, kan ada UH-nya kan di sini. Nah, jadi di posisi yang satunya meta, ya, yang satunya ini. Nah, jadi yang dimasukkan nanti yang ini ya. Jadi ini kalau saya buka ya pakai ini, pakai margin, kok jam drop biru pakai margin. Kita akan lihat yang kuliah ya, yang eksplorasi.
Jadi yang antiinflamasi flavonol. Jadi flavonol yang saya masukin itu yang ini. Yang strukturnya itu seperti ini. Nah, jadi ini struktur clean 2D. Nah, seperti ini ya. Jadi ada OH-nya di sini. Ini ada OH meta di sini. Ini ortho ya. Nah, ini yang saya masukin ini ya. Jadi ini di select all, copy sebagai smile. Nah, terus kita masukkan ke pas online. Nah, di sini ya. Jadi ini tadi adalah flavonol yang sudah tersubstitusi ya. Nanti untuk latar belakangnya itu yang dibahas. Kemudian di sini kita lihat apakah bisa langsung antiinflamasi atau harus lewat strain. Ini bisa untuk Alzheimer juga. Antioksidan bisa. Oh, di sini ya. Jadi kalau di sini adalah lewat harus lewat strain kalau di sini kalau untuk anti inflamasi ya. Nah, itu melalui ini. Jadi adalah sebagai inhibitor COX-2 ya, flavonol. Nah, jadi lewat jalurnya ini ya. Jadi lewat lipid peroksidasi inhibitor. Nah, lipid peroksidase, nah, ini protein suatu enzim ini kita copy, kita masukkan ke string ya, ke string. Ya, kita masukkan ke string. Terus kita set. Nah, kita lihat, kita coba nomor 1 dulu, continue. Nah, di sini ada KEGG ya, kita lihat. Nah, ya, jadi lewat sini ya. Jadi ditengok lagi rekamannya. Ya, jadi lewat arachidonate acid metabolism. Jadi metabolisme asam arachidonat ya. Jadi di kuliah saya PDB itu kan ada ya. Jadi kalau asam arachidonat itu oleh enzim siklooksigenase itu nanti dirubah jadi PGG2 dan PGH2 ya. Nah, itu juga bisa untuk analgesik atau antiinflamasi. Nah, sehingga kita mengarah ke inhibitor siklooksigenase. Jadi kuncinya di sini. Kuncinya, jadi nanti rumusan masalahnya berdasarkan analisis pas online dan string, maka flavonol itu bisa mempengaruhi metabolisme asam arachidonat dan itu berkaitan dengan inflamasi. Nah, sehingga nanti
rumusan masalahnya itu sampai apa? Sampai sejauh mana atau sepoten apa ya flavonol itu menginhibisi siklooksigenase 2. Nah, nanti hipotesanya itu kayak tadi flavonol ya mempunyai skor Dockeng yang lebih stabil dibanding dexamethasone nah, misalnya atau asetosal gitu. Nah, jadi kita tinggal buktikan ya. Nah, di sini apa namanya tadi flavonol ya, kita tengok mana hasilnya flavonol 4 kop di sini. Nah, ini beberapa sudah saya coba ini. Skor Dockeng kayak ini. Kita lihat flavonol sekuat apa. Nah, ini flavonol ya. Ternyata flavonol ini bagus ya. Nah, dia itu 92. Jadi bahkan bisa mengalahkan indometasin ya. Jadi nanti bisa juga hipotesanya apa? Hipotesanya nanti karena kita sudah ngerjakan dulu ya. Jadi hipotesanya adalah flavonol mempunyai skor Dockeng yang lebih stabil dibanding indometasin ya. Sama aspirin juga bisa menang ya. Ya, sama celecoxib juga bisa. Nah, ini bagus ya. Sama diclofenac juga bisa ya. Nah, jadi banyak ini ya. Kalau yang fitosterol malah bagus lagi ini ya. Nah, jadi ini nanti ini kan saya rekam ya. Jadi nanti bisa nengok rekaman saya sehingga nanti hipotesanya tinggal milih ya. Mau dipilih yang mana? Yang jelas flavonol ini bagus banget ya. Bisa ngalahkan yang jelas itu indometasin yang buat paten. Bisa ngalahkan aspirin atau asetosal, bisa ngalahkan celecoxib ya. Ini juga obat paten, bisa ngalahkan diclofenac ya. Nah, jadi apa? Jadi kalau mau anu ini ya nanti ini didokengkan. Tapi kalau misalnya hanya pengen satu ya apa? Dengan diclofenac misalnya ya. Jadi kalau tidak dikerjakan semua nanti pembanding dalamnya indometasin, pembanding luarnya diclofenac ya, udah bagus. Diclofenac kan obat terkenal ya, udah menang sama diclofenac gitu ya, paham ya? Iya, Pak. Ya kan. Nah, jadi kalau sudah kita kerjakan gini kan enak kita jelas menang-menangan ini menang semua ya. Fitosterol bagus lagi itu fitosterol untuk inhibitor COX-2. Nah ini juga kodenya nanti itu ya banyaknya nanti kodenya tadi di depan tadi ya kode untuk inhibitor siklooksigenase 2 ada 5 tadi ya. Jadi nanti di tinjauan pustaka itu dibahas ya ada 5 kode PDB tadi ya. Nah, kalau masalah judul sementara nggak usah dicantumkan di judul dulu. Nanti kalau pengujinya menyarankan baru kita cantumkan. Baik, Pak. Ya. Oke. Berikutnya ya, sudah paham ya ini? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Sekarang saya lanjut judul berikutnya.
Lavono. Kemudian nomor 4 adalah Dewi. Dewi ada Alfiatur Rohmah. Hadir, Pak. Ya. Nah, ini ada kebagian fitosterol ya. Bagus banget nih itu. Saya tak dongengkan -101. Bisa ngalahin banyak sekali ini ya. Nah, fitosterol. Ini tanamannya apa? Tanamannya. Kemarin dapat ide ini dari mana? Dari Bapak yang menyarankan. Oh iya. Jadi fitosterol ini dicari. Fitosterol itu kira-kira ada di tanaman apa? Nah, bisa Kacang-kacangan ya. dicari. Ya, jadi bisa dicari nanti berdasarkan jurnal ya. Jadi nanti di googling yang mengandung fitosterol itu apa? Salah satunya aja, misalnya tanaman apa yang banyak mengandung itu. Nah, nanti dibahas itu. Terus tanaman itu mengandung ada berapa molekul. Nah, terus nanti mengerucut yang akan dikembangkan adalah fitosterol ya. Nah, terus fitosterol itu setelah bahas fitosterol, bahas fasolen dan string. Kita akan coba fitosterol ya. Itu kita masukkan jalurnya lewat mana ya. Jadi fitosterol kita misalnya gimana fitosterol? Pakai fitosterol, pakai PubChem, pakai F atau pakai PH ya. Pakai PHI fitosterol. Nah, saya akan lihat lewat jalur mana dia sampai ketemu judul itu ya. Jadi kita cari canonical smile. Copy. Kita masukkan ke pas online.